Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan atau memenuhi tugas observasi dan rencana bisnis ya, bisnis plan di UMKM Baris Leather Shop untuk memenuhi tugas mata kuliah rencana bisnis. Betul. Kebetulan sudah ada ownernya yang dimana owner tersebut teman satu kelompok kita sendiri ya. Iya. Siapa Bung? Ya, perkenalkan nama saya David Hermawan. Dan saya sendiri Ahmad Sifak Mustafa. Dan saya Sofian Sauri. Dan saya Bayi Fikri Jaldi. Nah, dan ada satu teman kita yang belum datang, masih di perjalanan, Muhammad Elki Purnama. Baik, langsung saja kita berbincang sedikit lah tentang Daris Barbershop ini. Nah, untuk Daris Barbershop ini profil bisnisnya bagaimana ya? Jadi saya jelasin secara singkat saja ya. Untuk lokasi usaha ini ada di Cikampek, Kota Baru, Jalan Kalioyot, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah tempatnya lumayan strategis juga. Dan juga untuk visi dan misinya dari Daris Barbershop ini, visinya memberikan pelayanan penataan rambut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prima, secara modern dengan mengedepankan aspek kerapihan dan kenyamanan. Nah, untuk misinya sendiri dapat mengenalkan barbershop sehingga mudah diterima oleh kalangan masyarakat menengah bawah dengan membentuk hubungan baik dengan konsumen secara langsung. Dan juga moto dari kami yaitu gentleman haircut and styling. Itulah pilihannya. Nah, mungkin itu saja untuk gambaran singkatnya. Apakah kalau di barber ini cuma ada kayak misalkan ada produk tersendiri atau cuma melayani haircut, potong rambut atau bagaimana Pak? Oke. Jadi di sini saya bukan hanya sekedar melakukan jasanya saja ya. Iya. Di sini juga saya menyediakan berbagai macam produk untuk kebutuhan pria sejati, mulai dari rambut hingga kulit. Ada apa saja yaitu pomade, hair tonic, serum bewok, kemudian sabun cuci muka dan juga krim muka. Nah, mungkin itu yang kami tawarkan, bukan hanya pelayanannya saja. Oke, terima kasih bagi Anda yang ingin pada berewok silahkan ada di barbershop. Kelebihan, apa sih kayak kelebihan yang membedakan antara barbershop Daris ini sama yang lain gitu? Nah, jadi seperti ini ya untuk kelebihan dari barbershop tersendiri, ya, khususnya dari Daris Barbershop. Untuk kelebihannya, barbershop itu menjunjung tinggi pelayanan dan kenyamanan konsumen. Memberikan pelayanan juga menjual produk yang diberikan atau dicoba pada saat pelayanan penataan rambut tersebut. Jadi yang kita tawarkan, yang kita berikan itu akan kami jual di sini untuk produk-produknya. Jadi sebelum kita jual, kita uji coba terlebih dahulu pada customer kami. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Mungkin berikutnya pertanyaan dari teman saya. Saya ingin bertanya, Oh iya. untuk perkembangan SDM-nya bagaimana ya Pak? Hingga pelayanan, proses kerja, dan penggunaan karyawannya. Untuk pelayanan, untuk manajemen sumber daya manusianya ya. Iya. Dalam pelayanan kami di Daris Barbershop mencakup dari haircut, kemudian hair wash, kemudian hair treatment, dan juga hair styling. Di dalam hair treatment ada apa saja itu? Nah, kami menyediakan dari handuk hangat, kemudian pijat hingga vitamin. Nah, di situ udah termasuk treatment dari kami yang memberikan pelayanan yang lebih mutu. Yang berikutnya mungkin dari teman saya yang satunya ada beberapa pertanyaan, Bung. Untuk manajemen keuangannya bagaimana ya Pak? Dalam pengelolaan keuangannya awal modal hingga sampai saat ininya bagaimana? Oke. Yang pertama-tama ya, dalam pengelolaan keuangan di Daris Barbershop ini, dari modal pertama yang saya gunakan dari investor Pak. Investor yang menanamkan modalnya kepada saya di bisnis saya ini, kemudian saya pergunakan dengan sedemikian lanjut dalam pengelolaannya, kemudian manajemen strategiknya, kemudian rencananya, baru saya melanjutkan ke strategi dan lain-lainnya. Nah, mungkin dari situ untuk modalnya. Nah, untuk pengelolaan keuangannya tersendiri pada saat ini hanya saja pengelolaan itu masih secara manual. Penggajian karyawan dengan cara bagi hasil secara umum, kemudian insentif penjualan produk pada penjualan setiap produknya. Mungkin hanya itu.
dalam pengelolaan keuangannya dan untuk rekapannya masih secara manual. Mungkin seperti itu. Oh ya, ini teman kita baru datang, tadi sempat ada urusan terlebih dahulu. Silakan. Nah, mungkin dari Bang Elki ini ada pertanyaan enggak sekitar tentang Daris Barbershop ini yang dimana ownernya rekan kita tersendiri? Oke, mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana sih perjalanan bisnis dan plan ke depannya? Untuk plan bisnis ataupun perjalanannya dari awal sampai saat ini, untuk perjalanannya yang seperti yang saya tadi bilang cukup sulit. Dari awal pertama hingga sekarang dalam masa pandemi seperti ini ya teman-teman, memang sangatlah sulit. Namun setelah pandemi turun, kemudian saya juga melakukan terobosan-terobosan seperti melakukan event-event dan juga promo, diskon dan lain-lain halnya. Mungkin seperti saat ini saya melakukan diskon untuk menjelang Ramadan. Nah, jadi melakukan event sehingga orang-orang mudah tertarik dengan apa yang saya tawarkan. Mungkin seperti itu pada perjalanan bisnis saya. Ya cukup naik turun lah ibaratnya. Nah, untuk plan kedepannya seperti apa ya, saya berharap saya tidak sendiri, saya mempunyai tim dan bisa mengembangkan usaha dalam bisnis saya ini. Terima kasih. Mungkin tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan saya. Ya. Nah, semenjak 2 tahun kemarin kan sempat terjadi kayak pandemi lah ya, Iya, Bung. betul. Oke. Nah, cara Anda untuk menghadapi pandemi dalam bisnis barbershop ini itu seperti apa? Bagaimana gitu cara tetap bertahan, inovasi mungkin kreasi dan strategi pemasarannya supaya tetap berlaku atau ya tetap ada intinya mah, tetap berjalan, itu seperti apa? Oke. Jadi gini ya teman-teman, di bisnis saya ini memang saya berjalan secara sendiri ya. Nah, untuk solusinya saat kemarin pandemi yaitu waktu itu saya melakukan terobosan, yaitu untuk satu paket potong di sini saya sudah menyediakan soft drink alias minuman gratis. Nah, jadi udah satu paket berikut dengan minuman di sini. Jadi kita menawarkan dan sehingga diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat pun tertarik dengan terobosan saya. Cukup berat sih kemarin itu dalam pandemi menurut saya, karena saya dibatasi ya, usaha pun PPKM PPKM ya, pembatasan beberapa level lagi kan waktu gitu. Jadi tadinya harusnya sampai malam, kita sore aja udah siap-siap mau tutup. Nah, mungkin seperti itu sih, cukup berat. Nah, alhamdulillah sekarang menurun dan mudah-mudahan sekarang pandemi menjadi endemi. Ya. Amin, amin. Dan selesai semuanya gitu. Oke. Gimana? Apa dari kalian ada pertanyaan tersendiri? Dari Saya sudah. Sudah? Sudah. Mungkin ini terakhir bagi saya ya. Apakah bersedia jika ada orang yang ingin mengajak kerjasama sebagai investor atau membuka cabang di daerahnya? Ya hal-hal seperti itulah. Oke. Ya. Nah, untuk kedepannya berarti ini untuk Iya, planning untuk ke kedepannya. depan, untuk planning ke depan. Bila mana misalkan ada investor ataupun kita nge-branding usaha saya gitu ibaratnya. Iya. Nah, saya mah pasti sangat bersedia saya bekerja sama, ataupun ada yang ingin mengajak saya bekerja sama, ataupun para investor di sana ingin bekerja sama dengan saya sangat bersedia dalam pengelolaannya ataupun mengembangkan dari perusahaan ataupun UMKM barbershop saya ini untuk kedepannya mungkin bisa di beberapa daerah mungkin, dan itu pun harus memerlukan tim dan saya kelola dengan baik. Mungkin seperti itu. Cukup ya berarti ya. Ya. Alhamdulillah untuk wawancara kali ini kita sudah selesai. Betul. Sudah ada beberapa pertanyaan yang telah diajukan juga. Terima kasih Bung telah bersedia Ya. untuk kami meminta waktunya sebentar. Ya, saya juga berterima kasih banyak Ya. teman-teman semuanya sudah berkenan mengunjungi ataupun melakukan observasi terhadap usaha saya. Ya. Mungkin kedepannya teman-teman bisa melakukan riset ataupun pengalamannya, observasi di tempat lain dan menambah pengalamannya. Ya, terima kasih dari kelompok kita, kelompok rencana bisnis, Ya, oke. observasi terhadap UMKM Daris Barbershop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.